Nggak enak banget. Wira Darmadi sedang mengunyah sesuap tiwul, kemudian dia meletakkan sendoknya karena merasa seperti makan gula saja. Sekarang dia akan menampar siapapun yang berani memberitahunya bahwa melewati dimensi adalah hal bagus. Wira sudah melewati dimensi ke kerajaan Dualai yang mirip dengan kerajaan Atrana kuno. Pemilik tubuh sebelumnya berasal dari keluarga kaya. Sewaktu orang tuanya masih hidup, dia selalu sarapan bubur. Makan siangnya adalah nasi dengan lauk, sedangkan makan malamnya adalah mie gandum dan roti pipi. Berhubung harus bersekolah di ibu kota provinsi, dia baru pulang ke rumah setiap 10 hari sekali. Pada saat itu, dia pun bisa memuaskan nafsu makannya. Rakyat biasa pada umumnya hanya makan sehari 2 kali. Makanan mereka juga hanyalah bubur atau tiwul, karena mereka tidak sanggup membeli daging. Hanya pada saat tahun baru dan punya uang berlebih, mereka baru bisa menikmati daging. Biasanya, hanya orang kaya, bangsawan atau pejabat yang bisa menikmati mie dan nasi. Saat memikirkan ayam, ikan, daging dan telur yang disia-siakan di dunia, Wira pun menjadi kesal. Wira sedang tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang terdengar ketakutan. "Suamiku, maaf, kita sudah kehabisan beras. Cendekiawan sepertimu jadi harus makan tiwul padahal baru sembuh." Saat melihat gadis cantik yang berdiri dengan takut di depan kamarnya, mata Wira langsung berbinar. Gadis yang anggun dan cantik itu terlihat berusia sekitar 17 sampai 18 tahun. Perawakannya tinggi dan langsing, tingginya mungkin mencapai 1,7 meter. Dia mengenakan baju merah yang dipadu dengan rok hijau dan sepatu kain bercorak. Pakaiannya sangat sederhana, wajahnya juga tidak dirias, namun dia terlihat sangat cantik dan juga lembut. Hanya saja, wajahnya terlihat sangat pucat, rambutnya juga sangat tipis dan kusam. Dia terlihat seperti orang yang kekurangan gizi saja. Gadis itu bernama Wulan Linardi. Dia adalah istri pemilik tubuh sebelumnya dan merupakan wanita tercantik di Kabupaten Uswal. Awalnya, pemilik tubuh sebelumnya sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menikahinya. Pada saat itu, keluarga Linardi hampir dibantai, jadi mereka ingin menikahkan putri mereka agar tidak terlibat masalah. Namun, tidak ada orang di kabupaten ini yang berani menikahinya selain pemilik tubuh sebelumnya yang keras kepala itu. Pada hari pernikahan mereka, keluarga Linardi mendapat kabar bahwa ayah Wulan berhasil memutarbalikkan situasinya. Keluarga Linardi pun hendak membatalkan pernikahan mereka. Namun, Wulan menolaknya dengan tegas. Dia merasa suami istri harus melewati suka dan duka bersama sampai akhir hayat. Kental, karena emosi akibat keluarga Linardi hendak membatalkan pernikahan, atau ada yang salah dengan pemilik tubuh sebelumnya. Mereka sudah menikah selama 3 tahun, tetapi masih belum berhasil berhubungan intim. Kemarin, pemilik tubuh tiba-tiba sakit dan koma. Pagi ini, Wira sudah melewati dimensi dan menempati tubuh ini. Saat melihat ada sesuatu di hidung mancung gadis itu, Wira pun bangkit dan mengulurkan tangannya. "Ah!" Wulan langsung berjongkok dan melindungi kepalanya sambil menangis. "Suamiku, jangan pukul aku. Semua mas kawin sudah benar-benar habis terjual." Tangan Wira pun berhenti di udara. Berhubung pemilik tubuh sebelumnya memiliki disfungsi seksual, sifatnya pun berubah drastis. Dia berhenti belajar untuk ikut ujian menjadi pejabat dan hanya tahu bersenang-senang setiap hari. Oleh karena itu, keluarga mereka pun jatuh miskin. Selain itu, pemilik tubuh sebelumnya juga menyiksa istrinya yang cantik ini. Bukan hanya mas kawin Wulan yang sudah habis dijualnya, dia juga memaksa Wulan meminjam uang dari keluarga Linardi agar dia bisa berfoya-foya. Namun, Wulan malah merasa dirinya berutang budi pada pemilik tubuh sebelumnya. Wulan bukan hanya tidak meninggalkan suaminya, tetapi juga tetap melayani kebutuhan suaminya meskipun tubuhnya sudah terluka karena dipukuli suaminya. "Suamiku, jangan pukul aku lagi. Aku bakal cari cara untuk dapat uang, lalu membelikanmu alkohol dan daging." Wulan mendongak dan memohon sambil menangis tersedu-sedu. "Aku nggak minum alkohol, juga nggak makan daging, ada kotoran di hidungmu, aku cuman mau bantu kamu menyekanya." Wira memapah Wulan yang gemetaran, lalu menyeka abu hitam di ujung hidungnya dengan lengan bajunya. Namun, Wulan malah menjadi lebih takut lagi. Dalam 3 tahun ini,
suaminya bukan hanya memukul dan memakinya saja, kadang-kadang suaminya juga bisa bersikap lembut. Namun, dia melakukannya supaya Wulan menggadaikan mas kawinnya atau meminjam uang dari keluarga Linardi. Oleh karena itu, Wulan berpikir bahwa suaminya bersikap lembut hari ini karena mau meminta uang kepadanya. Wira meminta maaf dengan suara lembut, "Dulu, aku yang salah kelak, aku nggak bakal pukul kamu lagi."